Bos, kelompok lain nggak boleh masuk. Mereka bisa masuk kalau kelompok pertama udah ngalahin bosnya, atau kalau kelompok pertama ini minta bantuan. Singkat cerita, kelompok yang ditemuin sama Mas Mukoda tadi udah kelar ngalahin bos, dan mereka langsung cabut balik coy. Karena mereka udah dapat hadiah, belum lagi mereka punya anak istri, jadi mending pulanglah daripada resiko. Abis itu gantian Mas Mukoda dan kawan-kawan nih yang masuk. Cuma ya begitulah, bos dungeon ini Mas Pele. Disembur sama Dora juga kelar, jadi ya tinggal looting hadiahnya aja. Setelah jalan-jalan dan ngalahin bos, Vel mulai kencot nih. Akhirnya mereka ke sebuah ruangan di mana ada banyak petualang lain yang lagi istirahat. Dan kebetulan Mas Mukoda ketemu lagi sama kelompok petualang di season 1. Kalau kalian lupa, ini tuh kelompok Iron Will. Ada Lemon dan Franka, Vincent, Rita, dan pemimpinnya yaitu Om Werner. Abis itu ngobrol santai lah mereka. Om Werner dan kawan-kawan juga sempat penasaran sama monster kontrak Mukoda yang sekarang ada 3. Kalau Velma mereka udah kenal lah ya. Kalau ini siapa? Ini Sui guys. Ah, gemes. Kalau ini? Oh, ini Dora. Awo, naga namanya Dora. Swiper, jangan mencuri. Awo. Abis itu kelompok Om Werner diajak makan sama Mas Mukoda. Kebetulan dia juga ada banyak stok makanan kan. Terus abis makan-makan, Om Werner dan kawan-kawan cabut duluan. Mau muter-muter lantai ini bentar deh, abis itu pulang. Setelah Om Werner cabut, Mukoda dan kawan-kawan bakal turun ke lantai selanjutnya. Buakar, sembur, tubruk. Tolong. Singkat cerita, di lantai 20, Sui tiba-tiba nemuin terowongan yang isinya harta karun. Wah, mantap. Woi, lihat dulu tuh. Bejir lah. Cuma tenang aja, soalnya Mukoda dikasih tahu sama Dewi Ninrir. Dia kan udah dikasih berkah sama Dewa-Dewi tuh. Jadi kena racun gini doang mah nggak bakal kenapa-napa. Mari kita buka. Wanying, bau mujan. Kosong, bejir. Cari lagi. Nah, dapat guys, rezeki anak soleh. Nah, abis itu Mukoda dapat peti lagi nih. Cuma setelah dicek, ternyata ini tuh monster mimik. Kalau ada apa-apa tolongin ya. Mama, Weh, mati bejir. Wow, epic sekali gelutnya. Ya, tapi nggak apa-apalah. Yang penting peti ini ada hadiahnya, yaitu peti mimik yang isinya batu permata. Lanjut, di lantai 22 suasananya beda nih. Mereka kayak ada di hutan liar gitu. Dan Vel ngerasa di dekat sini banyak monster. Jadi ya udahlah, tinggal jegler, duar, piu. Victory! Nah, kalau udah capek ngalahin monster gini, enaknya ngapain? Madang dong. Kong serang kang sereng. Tada! Tambah bos. Kong serang kang sereng. Tambah bos. Kong serang kang sereng. Tambah bos. Weh, udah weh. Abis makan, Mas Mukoda mau ngecek status monsternya nih. Dan naiknya lumayan jauh. Ngelihat hal ini, Mukoda penasaran. Statusnya naik seberapa ya? Kecil amat, sama NPC juga kalah bejir. Lanjut, di lantai ini Mas Mukoda dan kawan-kawan ketemu sama monster ular kelas S yaitu Vasuki. Semangat! Gua di sini aja ya. Woi, minimal kasih healing kek apa kek. Cuma kayaknya nggak perlu juga sih, orang Vel dan kawan-kawan bisa gampang banget ngebantai ular ini. Nah, beda kayak lantai sebelumnya, di sini mereka pindah lantainya pakai teleportasi coy. Dan nggak pakai lama, mereka ketemu sama monster lagi. Gobrak-gabruk, kelar. Abis menjelajah, seperti biasa perut mulai keroncongan. Maka saatnya apa adik-adik? Kong serang kang sereng, madang, wareg. Gak jauh dari sana, tiba-tiba ada kelompok petualang kelas A bernama Tempest ngebawa temennya yang luka parah. Terus ngeliat ada Mas Mukoda, ketuanya tanya, Mukoda punya potion gak? Ntar dibayar kok. Dan setelah dicoba, mereka kaget. Soalnya potion ini manjur banget. Abis itu, waktu si ketua mau bayar potion, Mas Mukoda ngasih bonus. Cuma bayarannya, mereka harus ngasih info soal monster yang mereka lawan tadi. Setelah dikasih tahu dan kelompok Tempest ini cabut, Mas Mukoda istirahat dan besoknya langsung lanjut menjelajah dungeon. Gak perlu lama-lama, mereka langsung ketemu sama monster yang diceritain kemarin yaitu Spriggan. Kelar bejir. Ya udahlah, looting dulu. Kok gua rasanya kayak maling ya? Di sini Mas Mukoda dapat berbagai hadiah, terutama tas sihir. Cuma dia lama-lama ngerasa nggak enak gitu karena tugasnya cuma ngeluting doang. Nah, selanjutnya kalau ada monster, Mas Mukoda pengen ikut tarung nih. Wah,
Cok, tolong. Oke lah, kita persingkat aja. Sekarang Mas Mukoda udah ada di lantai terbawah, yaitu lantai 30. Cuma masalahnya mereka di padang pasir, coy. Jelas kepanasan lah mereka. Bang, panas. Wah, gepeng dia, Cok. Ya udahlah, mending kita ngadem dulu biar seger. Pakai jaket juga kali ya. Tambah es krim kali ya. Minum Wanying sponsor. Lanjut ke perjalanan. Di sini Vel bilang di gurun pasir tuh cuacanya ekstrim. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Dan bener aja, setelah ngalahin beberapa monster di malam harinya mereka kedinginan. Jadi perlu yang hangat-hangat nih. Dan tada, mie ayam sudah jadi. Setelah istirahat di malam hari, besoknya mereka langsung lanjut ngebantai monster. Woi, musang anjing. Abis itu Mas Mukoda dan kawan-kawan sekarang udah sampai di ujung lantai. Tapi sebelum keluar, mereka harus berhadapan sama bos lantai ini, yaitu Behemoth. Kalau yang ini sih nggak segampang monster lain ya, karena kulitnya tebel banget coy. Tapi bukan berarti nggak bisa diserang. Kata Vel, mereka harus ngeroposin kulitnya dulu. Nah, kalau kulitnya udah mulai melemah, baru deh mereka bonyokin. Gua di sini aja lah ya. Sembur, duar, duar. Wuhu, mantap guys. Kerja anjing, mantap-mantap bae lu. Setelah monster ini dikalahin, kayak biasa bakal ada hadiahnya nih. Dan Mas Mukoda dapat hadiah pedang sihir. Waduh, umpetin aja kali ya. Nah, sebelum keluar dungeon, Mas Mukoda dan kawan-kawan mau masak-masak nih. Sekalian jadi perayaan karena mereka berhasil naklukin dungeon. Nanda, kore wa? Douyou koto da? Weh, dah keluar nih. Dari mana kalian? Waduh. Ngelarin dungeon lah. What? Kok bisa? Berapa lantai bang? Lantainya marmer ya? Dorachan! Yuk balik yuk. Untung Dorachan nggak kenapa-napa. Di sini Mas Mukoda laporan setelah ngelarin dungeon. Dan Pak Ugor sama Elran nih penasaran isi dungeonnya apa aja. Banyak sih. Ada peti mimik, tas sihir, sama yang ini jangan deh. Abis itu Mas Mukoda dan kawan-kawan mandi. Karena kan bau selokan tuh beberapa hari nggak mandi. Musang, lu juga mandi? Gak mau. Kalau nggak mandi ntar jelek tahu. Hah? Ntar dicium hujan tahu. Hah? Bentar, kayaknya ada yang teriak. Alah, alasan bae lu. Nah, nggak jauh dari tempat ini ternyata ada dua kakak adik yang dikejar sama orc. Tapi tenang aja, teriakan mereka sempat didengar sama Vel. Jadi dua anak ini berhasil diselamatin. Kalian nggak apa-apa? Oh, ini guguknya baik kok. Paling gigit kepala aja. Enggak, canda doang ya lah. Kenalin, dua kakak adik ini namanya Daryl dan Iris. Terus Mukoda pengen diceritain, kok bisa dua anak ini dikejar monster. Jadi ceritanya gini, dua bocah ini tuh punya bapak seorang petualang. Bapaknya nih lagi ke dungeon, tapi sampai sekarang belum balik. Nah, sayangnya ibunya di rumah tiba-tiba sakit. Dan kata dukun, penyakitnya ini cuma bisa disembuhin sama pendeta tingkat tinggi. Jadi kakak adik ini mau cari duit gitu buat nyewa pendeta. Rencananya sih orc yang tadi dikalahin sama Mukoda mau dijual. Siapa tahu duitnya bisa dipakai buat bayarin pendeta. Naru zo. Alah, orang lagi sedih juga. Cuma ya udahlah, kita makan-makan dulu aja kali ya. Kayak biasa tinggal kong serang kang sreng, ceplak ceplok. Tada. Mak News, bagian kita mana woi? Nyoh, makasih ya om. Om, sejompo itukah gua? Tua, lu juga. Terus waktu dua bocah ini lagi turu, Mukoda sempat kepikiran kalau potion bisa nyembuhin ibu mereka nggak ya? Cuma Vel di sini bilang potion biasa mah nggak bisa nyembuhin penyakit. Kalau ramuan mujarab baru bisa. Nah, Mukoda keinget nih sama Elran kalau darah dan hati naga itu bisa dibikin jadi ramuan mujarab. Akhirnya Mukoda minta tolong deh ke Sui buat bikin ramuan ini. Klontang, nying, jadi bengkel berjalan cok Sui. Terus sambil nunggu ramuannya jadi, Mukoda mau bikin masakan biar dibawa pulang sama dua bocah ini. Udah jadi bang. Setelah masakan dan ramuannya jadi, dua bocah ini dibangunin dan diantar pulang. Nah, orc yang dikalahin tadinya kan mau dijual sama bocah ini nih. Cuma orcnya ini dituker sama Mukoda pakai ramuan yang bisa nyembuhin ibu mereka. Nggak cuma itu, masakan yang tadi dibikin juga dikasih ke anak ini biar dimakan bareng sama ibunya kalau udah sembuh. Gara-gara ini Daryl jadi terinspirasi coy. Dia juga mau
jadi orang hebat kayak Mukoda dan suatu hari dia pengen jadi pedagang. Abis itu waktu lagi ngumpul, Mas Mukoda nih mau ngecek status monsternya naik seberapa. Soalnya mereka habis ngeratain dungeon kan, dan udah jelas status mereka naiknya lumayan gede. Wah, gua juga nih. Woi, dikit amat. Ya, walaupun naiknya nggak seberapa, tapi skill belanja online-nya naik nih. Mukoda kayak dapat toko tambahan gitu. Ada pilihan buat makanan manis atau daging. Daging aja nggak sih? Sui mau kue. Oke, yang manis aja. Pilih kasih anjing. Nggak apa-apa lah, yang tua ngalah. Lagian semua juga doyan kan? Abis itu dicoba deh fitur baru ini sama Mukoda. Punten paket, datang deh berbagai macam kue dan langsung disikat sama Mukoda dan kawan-kawan. Terus di tengah-tengah pesta kue ini kok kayak ada yang lupa ya. Aku juga mau kue. Sajen kita mana woi? Besoknya Mukoda ketemu lagi sama Elran dan Pak Ugor buat ngebahas lootingan dari dungeon kemarin, terutama tas sihir ini yang ternyata isinya permata dengan jumlah yang banyak dan kualitas yang tinggi. Nah, Pak Ugor ngasih tahu kalau Mukoda mau ngejual mending ke guild pedagang aja. Cuma kalau Mukoda kesana sendiri rada beresiko, siapa tahu harganya dikibulin. Akhirnya Pak Ugor nawarin diri buat nemenin Mukoda. Eits, udah sini gua aja. Oh, gitu ya. Cuma mau bolos kerja kan lu? Mau gua jual pedang nagamu itu? Mau? Hahaha, tidak. Iya, gua kerja. Tapi sebelum itu Mukoda dan kawan-kawan lapar nih dan mereka mau beli sate di pasar. Le, tumbas. Woi, kaget. Pesen 100 tusuk ya, Bang? 100? Kunti lu. Terus waktu lagi makan sate, Mukoda jadi kepikiran pengen bikin barbekyuan nih. Cuma dia nggak ada alat buat bakar-bakar. Mau minta tolong Sui juga kayaknya nggak masuk akal deh. Tapi ya udahlah, hal ini dipikir nanti aja. Mending ke guild pedagang dulu nih buat ngejual permata. Di sini kita dikenalin sama Pak Adriano dan Ruslan sebagai ketua dan wakil guild pedagang di kota ini. Setelah dikasih lihat sama permatanya, dua orang ini kaget. Selain barangnya bagus dan kualitasnya tinggi, di sini juga ada Imperial Topaz, berlian warna emas yang bisa dibilang sangat langka dan udah jelas harganya pasti tinggi dong. Terus setelah ditotal, Mukoda dapat sekitar 7.500 koin emas. Oke, deal. Kamu bohong, gua laporin KPK mau lu. Waduh. Nah, untung aja Pak Ugor ikut. Dia tahu harga permata ini diturunin sama mereka berdua. Dan gara-gara ini, harga yang dikasih sama guild pedagang jadi naik sekitar 9.500 koin emas. Setelah ngejual permata, Mukoda balik lagi ke guild petualang. Terus Elran tahu-tahu tanya, Mukoda bawa kartu guild nggak? Yang ini kah? Salah, yang ini. Selamat, kamu naik rank. Weh, kok tiba-tiba naik? Ya begitulah, masa orang yang abis naklukin dungeon gak naik rank? Sekarang Mas Mukoda naik jadi rank A. Bisa dapat MBG, diskon penginapan, bisa nerima misi langsung dari kerajaan. Hah? Misi? Gas! Setelah naik rank, Mukoda bakal makan-makan nih sama monster kesayangannya. Gak usah dijelasin panjang lebar lah ya bagian ini. Mending ke malam harinya dimana Mas Mukoda mau ngasih oleh-oleh buat Pak Ugor karena udah banyak ngebantu. Buat kita mana woi? Lah ya juga, belum dikasih saja nih dewa-dewinya cok. Ya oke lah, kita lanjut aja. Besoknya Mukoda pergi ke tempat pandai besi yang isinya para dwarf. Soalnya dia ini pengen bikin alat buat barbekyuan. Mau gua gebukin lu? Pergi, minta ditampol lu ya. Aha, mama. Setelah ketemu lagi sama Pak Ugor, Mukoda dikasih tahu jiwa orang-orang pandai besi ini tuh bikin senjata. Kalau Mukoda requestnya bikin alat masak ya digebukin lah dia. Terus di sini Mukoda dapat info kalau para dwarf itu suka banget mimi embir. Nah, setelah masak dan makan-makan, Mukoda di sini punya ide, apa kita sogok para dwarf ini pakai embir ya? Siapa tahu mereka mau buat disuruh bikin alat masak. Dan bener aja, setelah Mukoda nyamperin seorang dwarf yang bernama Pak Ares, awalnya sih Mukoda diusir alus gitu. Masih untung dia diusir. Kalau di tempat lain udah bonyok nih anak. Ada embir nih. Apa? Wow. Sini. Seger betanjay. Berhasil. Tapi tidak semudah itu, Bambang. Buatin dulu dong, ntar bisa mimi embir.
Oke, 10 botol tapi ya. Tahu gitu dari tadi ya disogok embir. Terus setelah balik dari tempat Pak Ares, iya Sajen. Halo guys, Sajen mana Sajen, woi? Nah, ributlah tuh pada. Terus di sini para dewa dan dewi tahu soal skill Mukoda yang naik, terus dapat toko tambahan. Nah, naik skill berikutnya itu ada di level 40. Terus para dewa dan dewi maksa Mukoda buat cepet-cepet naik level. Soalnya ntar tokonya tambah banyak, jadi mereka bakal punya banyak pilihan gitu. Kalau maksa nggak gua kasih Sajen ya. Hayo lo. Akhirnya para dewa dan dewi sadar diri mereka ini udah kelewatan. Cuma karena Mukoda telat ngasih Sajen, tetap aja harus ada kompensasi. Sekarang Mukoda harus naikin jumlah Sajennya coy. Aku mau kue, aku masker, aku embir, aku kayak Ninri Raja. Gua juga embir, gua juga. Iya nih. Wuhu, pesta kita guys. Dewa Dewi maruk. Setelah ngadepin para dewa dan dewi, biar nggak stres, di sini Mukoda mau masak-masak nih. Sui juga disuruh bikin alat makan baru biar makin fancy. Klontang, klontang. Don bang. Setelah makanan jadi dan selesai dimakan, Mukoda ngerasa ngantuk nih. Udah capek ngadepin dewa dewi, capek masak pula. Nah, waktu tidur di tempat dewa dewi, Hephaestus dan Fahagen punya ide. Emang sih mereka nggak boleh maksa Mukoda naik level, tapi kalau ngasih skill mah boleh-boleh aja kali ya. Nah, diem-diem mereka nih ngasih satu skill ke Mukoda, yaitu bikin XP yang didapat jadi double biar naik levelnya cepet. Wanying. Singkat cerita, Mukoda datang ke tempat Pak Ares buat ngambil alat barbecue, dan sesuai perjanjian 10 botol embir harus dibayar nih. Terus Pak Ares ngajak Mukoda buat nyoba alat ini di tempatnya, sekalian ngecek. Soalnya kan ini pertama kali Pak Ares bikin beginian, biar kalau ada yang kurang cocok bisa langsung dibenerin. Setelah sampai di tempat Pak Ares, Mas Mukoda langsung bakar-bakar dan tada, jadi deh. Selain masak barbecue, Mas Mukoda juga ngeracik minuman dari embir buat Pak Ares biar rasanya makin mantep coy. Nah, Pak Ares tahu gelas yang dipakai Mukoda nih dari biji mitril. Soalnya Pak Ares ini salah satu pandai besi terbaik di kota ini. Jadi tahulah soal info-info ginian. Selain itu, dia juga tahu Mukoda ini orang yang naklukin dungeon. Cuma ya, info ini masih sekedar YTTA. YTTA apaan bang? Yang YTTA aja. Loh. Nah, gegara info ini, Mukoda mutusin buat segera cabut karena nama mereka mulai terkenal di kota ini. Cuma Vel sama Dora request sebelum cabut berburu dulu bisa kali. Jadi ya udah deh, Vel sama Dora berburu, Mukoda sama Sui masak-masak. Sebelum beraksi, Vel sama Dora dikasih tas sihir buat wadah monsternya. Sempet dikasih pesan sama Mukoda juga sih, ngambilnya jangan banyak-banyak. Setelah Vel sama Dora cabut berburu, Mukoda sama Sui bakal bikin sosis nih. Enak juga. Weh, makan gak ajak-ajak. Dah nyampe aja. Mana monsternya? Tuh. Dibilang jangan banyak-banyak juga. Ya gimana? Abis capek berburu, Vel sama Dora langsung mukbang sosis yang tadi dibuat sama Mukoda dan Sui. Terus selesai makan-makan, mereka langsung pamitan nih sama Elran dan Pak Ugor buat lanjut ke kota lain. Dora-chanku pergi. Tapi jangan lupa, nanti bawain naga lagi ya. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang, Mas Mukoda dan kawan-kawan hampir sampai di kota selanjutnya, yaitu Nitshof. Terus karena punya kartu guild kelas A, masalah izin mah udah gampang sekarang. Nah, di kota ini, Mas Mukoda ketemu sama ketua guild yang bernama Pak Yoran. Jadi, Mas Mukoda tuh mau ngambil 2 misi yang lama nggak kelar-kelar di kota ini, yaitu ngebasmi monster Cyclops dan tanaman pemakan daging. BTW, Mukoda tahu misi ini dari Pak Ugor, soalnya Pak Ugor sama Pak Yoran tuh saling kenal. Tapi sebelum ngejalanin misi, Mas Mukoda mau cari kontrakan dulu nih, biar nggak bosen ngekos mulu. Setelah dikasih beberapa pilihan sama guild pedagang, akhirnya Mas Mukoda dapat rumahnya. Wow, rumah Rafathar ini guys. Ya mau gimana lagi, kalau kontrakannya kecil kan Vel kagak bisa masuk ntar. Terus karena ini anime masak-masak berkedok isekai, hal pertama yang dicoba sama Mukoda adalah dapur. Ada bau jengkol nih. Setelah makan-makan, hal selanjutnya yang dicoba adalah kamar mandi. Hei Musang, sini kamu. Aduh, agak mules nih. Alasan bayi lu, ayo mandi dulu. Udah bau jengkol juga. Nah, gini kan ganteng. Kelar bersih-bersih, saatnya turu guys. Karena besok harinya Mas Mukoda bakal ngejalanin misi buat berburu tumbuhan pemakan daging. Terus, karena tumbuhan ini nyebar, Mas Mukoda bagi tim jadi 2. Vel sama Dora, Mukoda sama Sui. Setelah mencar, nggak jauh dari sana
sana Mas Mukoda ketemu nih sama monsternya. Tapi kali ini Mas Mukoda nggak jadi beban coy. Apalagi pakai senjata barunya yaitu semprotan anti suket made in Japan. Oh modar. Wow, amazing. Maju semua sini, gua semprot biji lu. Nah gini kan keren ikutan gelut. Setelah monster ini dikalahin, gak lama kemudian Vel sama Dora juga nyusul nih. Dan misi akhirnya selesai. Alah, Sui masih mau piu-piu. Nah lanjut berarti. Weh, cok, udah ayo. Lah, dah kelar bae bejir. Edan semua monster gua, cok. Setelah 2 misi kelar dalam 1 hari, waktu pulang ke kontrakan, Mas Mukoda dikasih tahu sama Vel kalau ternyata Sui tuh berevolusi setelah tarung sama monster tadi. Sui juga dapat skill baru yaitu slime raksasa. Nah, Mas Mukoda jadi penasaran dong. Dia kan juga ikut gelut tuh dan dia langsung kaget karena Mukoda yang tadinya level 20 tiba-tiba naik jadi level 30 dan dia baru sadar status tuh ada skill buat nambahin XP. Dewa anjir. Besoknya Mas Mukoda pergi ke lapangan buat ngeliat skill barunya Sui. Dan setelah dikasih lihat sama skill barunya, gak mano akal bejir. Wih, Sui jadi gembrot. Weh, udah gempa, cok. Ternyata skill barunya Sui sekarang tuh bisa bikin ukurannya jadi gede banget, coy. Abis itu Mas Mukoda ke guild petualang nih buat setor misi dan motong monster buruannya. Karena nggak bisa langsung jadi hari ini, Mas Mukoda jalan-jalan dulu di kota ini yang terkenal sebagai kota pengrajin. Terus setelah balik ke kontrakan, Vel di sini request buat pergi ke dungeon. Pegel-pegel badan dia kalau nggak gelut sama monster. Cuma permintaan ini ditolak sama Mukoda. Soalnya kan rencananya mereka mau ke Belean. Alah, Sui mau piu-piu, please. Iya. Ya kalau Sui yang minta mah Mukoda kagak bisa nolak. Tapi diganti coy. Daripada masuk dungeon, mending mereka ngambil misi ke guild petualang aja. Besoknya waktu mau ngambil daging, mamang tukang potongnya bilang dagingnya sih udah selesai, tapi hadiahnya belum diurus. Soalnya guild petualang lagi ada masalah buat ngebasmi pemukiman monster orc. Nah kebetulan Mas Mukoda kan juga lagi cari misi. Langsung disikatlah misi ini sama Mas Mukoda. Terus Pak Yoran juga ngenalin Mukoda sama kelompok petualang Shadow Warrior yang bakal ikut ke misi ini. Cuma di sini Pak Yoran ngasih info buat sampai ke pemukiman orc itu sekitar 1 hari. Jadi kalau pulang pergi bisa makan waktu 2 harian. Nah, Mas Mukoda kan besok kudu cabut ke kota Belean nih. Jadi buat mempercepat perjalanan. Wah! Kalem anjing. Mabok gua anjing. Gak pakai lama mereka sekarang udah sampai di pemukiman orc. Cuma masalah ini bakal diatasi sama Vel dan kawan-kawan. Nah tugas Mas Mukoda sama Shadow Warrior nanti tinggal ngurusin para orc yang kabur aja. Walaupun sepele tapi Mukoda di sini mulai kelihatan ada peningkatan coy. Sah. Cih, easy anjing. Tembakan kerikil. Adiah. Sekarang saatnya. Hiya. Wow, keren. Gak perlu lama-lama Mas Mukoda kelar ngurusin orc yang kabur. Terus Vel dan kawan-kawan juga udah kelar buat ngeratain pemukiman orc. Setelah misi selesai dan bagi hasil sama kelompok Shadow Warrior, Mas Mukoda balik buat nyiapin makan malam. Kong serang kang sereng. Tada. Besoknya Mas Mukoda pamitan sama Pak Yoran buat lanjut ke kota selanjutnya yaitu Belean, kota pinggir laut yang ditunggu-tunggu sama Vel. Karena katanya di sana ada monster ular laut dan juga kraken yang rasa dagingnya maknyus sekali. Tapi setelah sampai kota ini sepi coy. Terus setelah dijelasin sama mamang-mamang Akamsi, katanya nelayan tuh lagi nggak bisa cari ikan gegara monster kraken. Datenglah Mukoda ke guild petualang dan ketemu sama ketuanya yaitu Marks. Om-om mata satu ini juga nggak asing sama Mukoda karena sebelumnya dikasih tahu Pak Yoran kalau Mukoda mau datang ke sini. Jadi ya langsung aja tuh Pak Marks nawarin misi ngebasmi kraken ke Mukoda. Gas, enak nih makan cumi. Emang bisa dimakan? Bisa lah. Tapi sebelum itu Mas Mukoda mau cari kontrakan dulu nih. Ah gampang, sini gua urus. Rumah cipung ini guys. Kayak biasa fasilitas pertama yang dicoba sama Mukoda adalah dapur. Jadi saatnya apa adik-adik? Kong serang kang sereng. Tada, semur daging mujan sudah siap. Rada alot tapi enak. Setelah makan-makan dan nyiapin energi buat gelut sama kraken, besoknya Mas Mukoda langsung gas ke pelabuhan nih. Cuma ini gimana cari krakennya? Lu katanya pernah lawan kraken? Pernah lah. Dulu dia muncul deket pantai, terus gua setrum dari tebing. Oke. Terus, oh iya juga, kraken kan di tengah laut ya. Lah, gua kira lu tahu caranya anjir.
Tadinya sih Mukoda mau pinjem kapal ke nelayan, cuma jelas ditolak lah kalau buat lawan Kraken. Terus gimana ini, Cok? Weh, ada ikan. Nyot. Hah, ini dia perahu karet jumbo. Dijadiin perahu becir. Terus setelah berhasil ke tengah laut, nggak lama kemudian Vel ngerasain ada hawa monster besar mulai mendekat. Dan bener aja, gokil, nggak cuma Kraken, ular laut juga ikutan muncul. Soalnya dua monster ini ternyata lagi gelut. Ya udah deh, kebetulan banget dua monster ini langsung disikat sama Vel dan Dora. Cuma setelah monster ini dikalahin, Vel lagi-lagi ngerasain hawa monster. Tapi kali ini lebih gede, coy. What? Tahu-tahu muncul monster sembuh itulah pokoknya yang ngerebut monster buruan Mukoda. Itu monster aku. Meninggal. Woks langsung dapat 3 monster kelas S gini, bre. Langsung angkut lah ya. Dan setelah dikasih laporan soal ini, Pak Marx jelas kaget dong. Jadi Kraken sama monster ular lu bantai, terus sapi kelon dateng, abis itu lu bantai juga. Betul, kewendeng wong iki, Cok. Abis itu Pak Marx ngumpulin para nelayan buat motong monster Kraken yang gedenya nggak masuk akal ini. Terus Mukoda juga mau bagi-bagi ke para nelayan dan madang gede nih. Sekalian jadi acara selamatan karena Kraken udah berhasil dikalahin. Saatnya kita bakar. Duar. Api seupil gitu kapan matangnya? Ginilah, jegler. Tara, cumi-cumi jumbo sudah jadi. Walaupun awalnya agak ragu, tapi Pak Marx dan para nelayan kaget karena Kraken ini bisa dimakan dan rasanya enak banget. Terus selesai pesta selamatan, para nelayan langsung gas pergi ke laut, coy. Karena Kraken udah nggak ada lagi dan mereka bisa ngelanjutin pekerjaan mereka buat cari ikan. Oi, bangun oi. Bangun woi. Weh, apa cok, ada maling kah? Sekarang di pagi hari Mukoda dan kawan-kawan pergi ke pasar, coy. Dan suasananya sekarang nggak sepi kayak waktu pertama kali datang ke sini. Karena para nelayan udah bisa melaut, jadi stok ikan di pasar sekarang full bolo. Terus karena para warga tahu kalau Mukoda ini orang yang ngalahin Kraken, dia jadi dapat banyak diskon dan gratisan dari hasil panen laut ini. Kayaknya ini too much deh. Setelah selesai dari pasar, Mukoda sekarang gabut di kontrakan. Masak aja kali ya. Udek-udek, kong serang kang sereng, wolak-walik. Tada, bakwan seafood udah jadi. Ini punya gua ya. Bang, aku mau wolak-walik. Aku juga. 1, 2, 3. Ya, woi, itu punya gua, cok. Nah, setelah makan-makan, Vel dan kawan-kawan perlu olahraga berburu monster nih biar nggak gembrot. Hati-hati ya. Oke. Bolang si bolang. Wow. Wait. Aha. Balik ke Mas Mukoda, dia disamperin sama Pak Marx terus dikasih surat. Dan ternyata ini tuh surat dari Pak Lambert, pedagang tajir yang ada di season 1 tuh. Dia pengen order sabun sama sampo ke Mukoda karena stoknya mulai habis. Terus setelah Pak Marx balik, gak lama kemudian Vel dan kawan-kawan udah pulang nih. Cepet amat, dapat apa kalian? Adalah pokoknya. Naga? Kayak nggak pernah lihat naga aja. Bukan gitu maksudnya. Wes, mumet lah Mukoda. Lagi-lagi monsternya ini malah ngeluting naga legendaris. Soalnya kalau ngurus naga ini kan kudu balik nemuin Elran tuh. Tapi di sisi lain, Mukoda juga harus ngirim stok ke Pak Lambert. Mumet das kucok. Bikin es campur yuk. Lah, si anjir. Ya mungkin biar otaknya adem kali ye. Di sini Mukoda bikin es serut pakai sirup. Enak. Ya seger. Dadah puyeng. Minum es doang puyeng lu. Sedap. Ayayayayayayayay. Abis itu Mukoda mau mampir ke guild petualang nih. Cuma orang-orang di sini kayak pada panik dan bingung gitu. Kata Pak Marx, dia tuh dapat laporan kalau ada monster legendaris di gunung deket sini. Udah bilang aja Gih, Bang, ngobrol bentar yuk. Tapi jangan kaget ya, monsternya ini bukan muatane, cok. Jelas kaget lah Pak Marx. Padahal tadinya dia mau minta tolong sama Mukoda, malah udah kelar duluan misinya. Gara-gara ini Pak Marx bilang kayaknya Mukoda harus naik rank S deh. Soalnya Mas Mukoda ini udah berkali-kali ngadepin monster legendaris. Cuma ya begitulah, Mas Mukoda kayak belum siap gitu. Soalnya yang ngebantai monster ini kan Vel dan kawan-kawan. Abis ketemu sama Pak Marx, sekarang waktunya Mas Mukoda buat
ngasih sajen. Cuma Dewi yang namanya Ruka ini minta sesuatu yang lain. Aku mau bakwan seafood. What? Apa? Nani? Masuk Pak Eko. Gara-gara Ruka, dewa-dewi yang lain juga pengen nih. Dan mau nggak mau ya Mukoda harus nurutin daripada cerewet semua ya kan. Setelah sajen dikirim, Mukoda masih bingung ngurus naga dulu apa ngirim stok ke Pak Lambert dulu ya. Dan besok harinya Mukoda udah mutusin kalau hari ini dia bakal berangkat ke... Loh, kemana anjir? Buah kekok. Gimana coy cerita hari ini? Seru banget ya. Ending yang cukup membagongkan karena kita nggak dikasih tahu tujuan Mas Mukoda selanjutnya ini kemana. Cuma ya biar penasaran lah season 3 nanti Mas Mukoda bakal kemana nih. Siapa tahu di perjalanan ketemu monster kontrak lagi ya kan? Atau malah dapat berkah dewa lagi terus jadi OP. Nggak tahu lah ya. Mending kita tunggu aja season selanjutnya. Jadi segitu dulu deh bacotan hari ini. Jangan lupa tulis di komen menurut kalian gimana. Tombol lonceng juga jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Anime. Oke guys, udah guys, dadah. Iya guys. Jangan lupa guys ya, kalian subrek Anime guys, akun Anime guys. Kalian subrek akun Anime ya. Kalian subrek akun Anime cuy. Bukan cuma akunku doang, akun Anime juga. Oh iya guys, ya sudah ya, sampai gitu aja lah sudah. Dan sangat ya sudah terus. Ya sudah guys, bye bye.